Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Pada malam hari ini saya berkesempatan dari panitia sebagai narasumber malam ini akan menyampaikan materi ya yang berkaitan dengan waktu yang kita gunakan untuk melakukan IHT pada 10 hari ini. Maka kebetulan saya mendapat bagian Bapak Ibu yaitu tentang bagaimana kita merancang ini tentang visi dan misi ya. Visi, misi dan tujuan Bapak Ibu. Ganggu loh ini. Ya, jadi apakah ini bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oh, enggak mati. Ini soalnya terganggu ini loh. Makhluk gel ini loh. Aduh, sayang ini. Ya. Oh, ternyata juga ya. Sebentar ya. Berarti rekamannya nanti aja mulai hari ini aja. Ini soalnya kan enggak muncul ya. Tadi padahal bisa ya Pak Gus? Bisa tadi, Pak. Tadi bisa tadi. Bisa saya aja. Saya putuskan saja dulu. Kita mulai layar lagi. Mungkin karena sesuatu ya. Ya. Ini memang gangguannya luar biasa ini. Oh iya, Pak. Kelontang-kelonting loh Pak Gus. Ngopo malah. Oke, gitu aja dulu. Coba kelihatan nggak? Ini dulu. Namun, Pak. Kelihatan, Pak Yanto. Hah? Sudah. Ya, oke. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya izinkan untuk menampilkan, untuk memaparkan materi yang berikutnya. Barangkali kita akan melihat malam hari ini berkaitan dengan materi tentang penyusunan visi dan misi ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada saya, bahwa hari ini kita dalam rangka untuk in-house training di SMP Muhammadiyah 2 Tepus Bapak Ibu ya. Nah kebetulan yang menjadi narasumber ini dari kepala sekolah, termasuk juga dari guru yang mengikuti diklat kemarin, BIMTEK kemarin ya. Ya kita lakukan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 jam 8 sampai jam 12. Ya ini ya tentu saja kita mengikuti dari panitia tim komite pembelajaran, di mana pesertanya adalah sebanyak 10 orang ya. Sebetulnya dalam pertemuan ini apa yang kita harapkan Bapak Ibu, supaya peserta ini dapat menyusun visi dan misi ya, dapat menyusun visi dan misi, visi sama misi ya, dan tujuan. Ya, visi, misi, dan tujuan. Kemudian output yang kita harapkan nanti adalah bahwa sekolah kita ini, SMP Muhammadiyah 2 Tepus ini punya visi, misi, dan tujuan secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Di mana pada kesempatan nanti kita akan laksanakan kegiatan kita mungkin bisa mencapai 1 hari ya Bapak Ibu ya, yaitu pembukaan, pengantar materi, diskusi kelompok, tugas mandiri, dan refleksi penutupan. Jadi ini nanti mohon pada saat Bapak Ibu semua yang ada di sini,
Ini harapan saya untuk nomor 34 ini semua aktif ya. Meskipun pembukaan sama yang lain juga, tapi paling tidak nomor 34 ini diskusi kelompok dan tugas mandiri ini untuk kita lakukan. Nah, secara garis besar itu bahwa rincian kegiatan kita ini nanti begini Bapak Ibu ya. Kita sampaikan yang pertama adalah kita manfaatkan waktu ada 30, 45, 15, 60, 75, 20 ini adalah menit-menit ya. Menit yang kita manfaatkan yang nantinya tujuannya adalah seperti ini ya. Topiknya adalah tentang pembukaan, pengantar, istirahat, diskusi, tugas mandiri dan sebagainya. Ini adalah merupakan rincian kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 hari penuh nanti. Ya, syukur nanti umpamanya tidak selesai 1 hari karena pada kegiatan tugas mandiri nanti, terutama pada penyusunan visi dan misi nanti kita bisa berikan waktu tertentu di luar kegiatan ini. Nah, output kita Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kaitannya dengan ini, nanti diharapkan kita bisa memiliki visi dan misi tujuan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Harapan kita begitu. Dan saya kira langkah-langkah saya kira nggak masalah seperti yang kita lakukan ini, mulai dari pembukaan ya. Tadi sudah kita buka belum ya Bapak Ibu? Ya. Kalaupun belum, mari kita awali dengan berdoa ya, karena di tengah-tengah Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa cukup ya. Terima kasih. Jadi ini mestinya awal tadi tapi nggak apa-apa, biar nanti kita terlindungi. Jadi ada langkah-langkah yang kita ikuti pada kegiatan, terutama nanti pada diskusi Bapak Ibu. Nanti akan ada kelompok diskusi, ketua, sekretaris, anggota. Lalu nanti semua partisipasinya di sana akan tertulis di dalam hasil diskusi itu. Baik, kemudian tugas mandirinya yang jelas nanti juga akan diberi kesempatan setelah kita, nanti ada rincian, Pak. Saya jelaskan mengenai apa rincian, mengenai bagaimana tip-tip membuat visi, membuat misi, dan sebagainya. Saya kira ini, dan nanti kita sediakan lembar kerja, baik itu yang tugas mandiri maupun diskusi. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebetulnya apa sih visi itu ya? Visi itu adalah cita-cita bersama yang akan datang baik dari warga satuan pendidikan, stakeholder yang ada yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Itu visi. Kalau dikaitkan dengan kegiatan kita, bahwa visi itu sebetulnya menggambarkan bagaimana peserta didik kita menjadi subjek nanti ya. Di dalam tujuan jangka panjang kita ini, bahwa murid itu sebagai subjek. Ingat, ya. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran itu agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ini yang penting ya. Jadi pada waktu kita mulai menyusun visi, kalau kita sudah memasukkan indikator-indikator visi, maka di sana ada profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan itu mencapai visinya. Kita asal visi itu sudah ada indikatornya, nanti merumuskan misinya paling mudah ya, paling mudah. Karena kalau misi itu biasanya rumusannya pakai kata kerja, kalau visi itu indikatornya biasanya kata benda ya, terwujudnya dan sebagainya. Kalau nanti misi sudah kata kerja, jadi mewujudkan dan sebagainya. Ini juga diintegrasikan profil Pancasila. Jadi di sana ada kata-kata yang menjadi cantelan atau istilahnya sebagai stop kontaknya ya, untuk dimasukin bahwa di sana ada cantelan untuk profil pelajar Pancasila. Nah, betul kalau misi itu memang menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi. Misi itu adalah nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nilai-nilainya yang dipegang ya selama menjalankan misi. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, tujuan. Tujuan itu apa? Gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian. Yang mengacu apa? Yang mengacu karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan itu ya, dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Dan di situ juga diintegrasikan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya. Sebab apa? Sebab tujuan itu merupakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik.
Tujuannya harus menggambarkan patok-patok penting yang selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan. Lalu kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut sesuai dengan profil Pancasila. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Mungkin dari pengertian itu dulu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Monggo. Tentang apa? Pengertian konsep dasar tentang visi, misi, dan tujuan. Mungkin ada dari Pak Agus atau dari yang lain, silahkan kalau ada tanggapan. Ya, Pak Yanto, Ya, terima oke. kasih. Ya. Tadi sudah diberikan penjelasan tentang visi, misi, dan tujuan. Ya. Mungkin biar kita lebih bisa memahami, Pak Yanto, bisa diberikan satu contoh tentang perkataan visi begitu. Perkataan visi, misi, sehingga nanti kita bisa mengambil contoh dari itu dan bisa mengkonstruk pemahaman kita. Terima kasih Pak Yanto. Oke. Contoh, karena visi itu sifatnya masih agak abstrak ya kalau belum ada indikatornya ya. Jadi contoh dari visi itu misalnya adalah terwujudnya sekolah yang unggul, ya. Kemudian berprestasi, cerdas, berlandaskan iman dan takwa. Itu misalnya visi begitu. Ini kemudian nanti di sana akan diuraikan mengenai indikator-indikator unggul itu apa, cerdas itu apa, kemudian iman takwa itu apa. Mungkin begitu Pak Gus ya. Kemudian nanti kalau sudah ada indikator baru kita rumuskan ke misinya ya. Kita membuat misinya dengan tata kerja. Terima kasih Pak Gus. Ya. Saya kira ini sebagai penghangat supaya apa? Kita cara orang berlari itu tidak terlalu cepat sekali akhirnya nggak ada kendali. Sehingga saya berikan kesempatan bertanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang Pak Agus, Pak Heri. Halo Pak Heri. Ya, halo Pak. Alhamdulillah ini. Siap Ya ini sama Babak ini. Sudah keren. Hah? Ngapa? Ya. Oh ya, oke nggak apa-apa. Ini jadi tip membuat visi Bapak Ibu. Ya. Salah satunya sesuaikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya. Lalu yang kedua, tenaga pendidikan terkadang tidak melihat dirinya bahwa dia sebagai pendidik. Nah ini, maka berikan pengantar bahwa bekerja di satuan pendidikan adalah pendidik. Apapun perannya, dia adalah sebagai pendidik orang yang berjasa dalam mendewasakan anak. Kemudian untuk wakil orang tua, perlu cermat memilih perwakilannya. Ya, tentu saja tidak sekedar memilih, tetapi paling tidak yang representatif. Orang tua yang baru dan lama atau orang tua yang kritis, ya. Agar kalau justru kritis itu bisa memberikan tantangan buat kita untuk bisa merumuskan yang lebih bagus. Oke, ini tipnya. Yang jelas ini nanti kita kalau akan sudah mulai membuat visi itu memang nanti harus ada wawancara untuk survei ya. Kemudian jawaban-jawaban mereka kita identifikasi, kita kelompokkan ya. Kemudian kita telisik mana yang sama, mana yang beda ya. Lalu kesimpulan yang harus kita ambil itu ya. Nah, kaitannya dengan peserta didik Bapak Ibu, Bapak-bapak semua. Yang pertama kalau akan dikaitkan merumuskan visi dengan peserta didik, maka apa kebutuhan mereka yang harus dipenuhi? Satuan pendidikan seperti apa yang kamu inginkan? Hal apa yang paling ingin didapat dipelajari di dalam satuan pendidikan itu? Ini yang penting. Karena apa? Kalau kita merumuskan visi tanpa memperhatikan guru, memperhatikan orang tua, memperhatikan peserta didik, ini agak susah. Oleh karena itu paling utama, apalagi profil pelajar Pancasila, apalagi pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa ini, mari kita utamakan mulai adanya program sekolah menggerak ini. Termasuk juga di staf guru ya, mengapa memilih profesi pendidik ini juga menjadi alasan-alasan supaya nanti visi kita ini betul-betul hebat ya. Dari sisi orang tua juga begitu. Mengapa kita memilih satuan pendidikan ini? Orang tuanya biar berpendapat. Apa harapan orang tuanya ya, yang berkaitan dengan rumusan visi yang akan kita rumuskan nanti. Nah, kalau sudah masuk ke misi Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke misi, tipnya diantaranya adalah membuat kalimat aksi yang jelas. Gunakan kata kerja operasional yang dapat diukur.
Yang bersifat umum masih bisa diterjemahkan menjadi pernyataan spesifik, ya. Menjadi satuan pendidikan yang menginspirasi perubahan, menginisiasi aksi nyata dalam rangka mendidik masyarakat cara hidup ramah lingkungan, ya. Nah, kemudian saya kira ini penting sekali karena merumuskan atau membuat misi itu juga tidak sembarangan, ya. Paling tidak ya ini kita tambahkan, ya, tip-tipnya ada beberapa, ya. Membuat misi dapat dilakukan dengan kelompok-kelompok diskusi. Nanti kita bentuk FDD, ya, fokus diskusi grup, ya, untuk menghasilkan kesimpulan dari ide-ide itu. Memang kalau dari awal kita melihat sekolah-sekolah ini kadang-kadang hanya copy paste, ya, kadang-kadang, ya. Atau mungkin yang dari lama yang dulu ada 1-2 orang yang peduli untuk menyusun itu, lalu dia rumuskan, lalu disepakati hanya tambahan-tambahan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita mulai merangkai dari awal, ya seperti ini keadaannya. Kemudian nanti diadakan rapat pleno, kemudian dan sebagainya, kemudian mengecek tindakan kalimat-kalimat yang dirumuskan itu sesuai dengan indikator apa belum, apa menimbulkan motivasi apa tidak. Ini adalah hal yang penting di dalam kita merumuskan visi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, membuat tujuan satuan pendidikan. Tujuan dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi. Artinya apa? Menjadi aksi-aksi yang spesifik dan bisa diukur. Aksi inilah yang selanjutnya digunakan dalam manajemen pendidikan untuk bisa menyusun program kerja oleh kepala sekolah, ya, yang nantinya akan menjadi program sekolah, direfleksikan, dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Jangan lupa tadi, kalau kita menyusun tujuan, ini memang aspeknya, ya, prinsip pentingnya adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, kemudian time bound, atau yang dikenal dengan SMART. Tetapi kemudian ditambah lagi ER, ya, evaluated dan review. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Jadi untuk spesifik tujuan harus sederhana, measurable tujuan harus dapat diukur, attainable tujuan harus dapat dicapai, relevan tujuan harus harus relevan dengan misinya. Satu misi bisa dirumuskan lebih dari satu, ya, bisa 2, ya. Kemudian time bound berarti ada mewakili alokasi waktu yang ada, ya. Kemudian evaluated itu tujuan itu harus dievaluasi untuk memastikan tercapainya. Lalu review berarti tujuan itu dapat ditinjau kembali secara sustainable, ya. Memang betul membuat tujuan satuan pendidikan itu memerlukan keahlian, karena dalam merumuskan misinya, dalam merumuskan tujuannya, deskripsinya itu betul-betul dapat diselesaikan nyambungnya. Kadang-kadang visi, misi, tujuan nggak nyambung. Ini penting diteliti kembali oleh kepala sekolah ini. Ini kadang-kadang kalau kita lihat kadang-kadang, ya, ada pengawas yang mantan kepala sekolah ini, ya, tahu, ya, kadang-kadang, ya, ada mengetahui kepala sekolahnya bandel, ya, sudah diberi motivasi kadang-kadang tidak mau mengubah, ya. Itu karena sudah top leadernya di sekolah, sehingga kadang-kadang ini yang perlu kita perhatikan, ya. Pastikan setiap kalimat tujuan dengan spesifik, dan tadi sudah saya kira ini kaitannya dengan tujuan, Bapak Ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Ini waktunya sudah 34 menit, jadi sudah, ya. Oke, monggo dari Pak Edmond. Oke. Saya tutup presentasinya. Kemudian silahkan memberikan tanggapan untuk ini, ya. Terima kasih Pak Yanto. Tadi yang ini kami tanyakan yang divisi atau apa, ya? Ada blok tadi. Oh iya. Kemudian nanti mau penjelasan. Ya. Kalau misalnya kita muncul kalimat semacam ini Pak Yanto untuk visinya. Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, berbudaya, dan mandiri. Ya. Terwujudnya biasanya kan orang sekolah yang unggul, sedangkan kalau kita ganti dengan terwujudnya peserta didik karena orientasi kita pada dimensi profil pelajar Pancasila misalnya seperti itu. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Jadi itu nanti boleh Pak. Jadi pokoknya di sana tolong ini terutama pesan sponsor, ya. Adanya profil Pancasila yang 6 butir itu, ya.
ini paling tidak nanti pada waktu kita merumuskan visi, misi, dan tujuan itu semua harus nyambung cantolannya. Kalau rumusan yang sudah dibuat sekolah sekarang sebenarnya sudah baik-baik semua ya, sudah baik-baik semua. So, karena kita tidak bisa lalu mengatakan bahwa visimu kamu itu tidak baik ya. Tetapi setelah dilihat dari indikatornya ternyata sudah bagus. Sehingga hanya kata-katanya perlu disempurnakan ya di atas pada kata-kata visi itu loh, karena visi itu kan biasanya kata-katanya juga belum menunjukkan kata kerja kan, maupun kata benda, tapi masih berwujud ya cerdas, terampil, mandiri, begitu Pak ya. Ini saya kira. Jadi tadi apa yang ditanyakan Pak Heri? Yang visi yang ada kalimat blok-blok tadi loh. Oh iya, yang anu ya, program tadi ya. Program apa yang tadi ada? Saya itu juga anu saya itu juga tadi itu hanya ngopi paste dari mana saya munculkan itu Pak Heri untuk blog itu. Blog itu mungkin kalau pembelajaran ya. Kalau saya juga apa dari Bu Anu itu belum begitu paham tentang blog tadi. Tapi paling tidak kalau kita menyusun intinya pada visi, misi, dan tujuan itu yang penting kalau saya yang penting sekolah itu lalu sudah membuat visi, indikatornya lengkap, misinya juga terjabarkan detail, lalu tujuannya itu adalah mengikuti prinsip-prinsip tadi Pak. Ya, kalau dulu memang rumusan yang kita mudahkan itu adalah menggunakan kalimat ABCD itu ya. Apa namanya? Audien, siswa, peserta didik, behavior itu berarti tingkah laku, kemudian apa? Condition, kondisi, degree itu adalah tingkatan. Jadi itu begitu. Tetapi ini yang penting lalu kita rumusannya saya kira begitu. Nah, kemudian apa yang penjelasan sampaikan tadi yang berkaitan dengan apa? Gambaran visi-visi tadi, saya kira itu silahkan digunakan Pak Heri. Tetapi yang penting Anda jangan lupa, Anda itu siapa? Penjenengan jangan lupa melakukan apa? Pemberian ini indikator. Mungkin Pak Edmond ada tanggapan? Pak Edmond, moga. Kalau tidak ada tanggapan cukup, saya kira sudah ada 10 menit nih. Ya, dari 3 tadi 20 sampai anu ya Pak ya. 30 40 ya. Oh berarti masih kurang ya, kurang sedikit. Ya. Monggo silakan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Edmond. Silakan satu Pak Edmond. Monggo. Atau Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya. Pak Edmond dulu Pak Eri ya. Pak Edmond monggo Pak. Di apa itu? Di misi. Di misi. Ya. Di misi itu kalau bisa kan memang sudah tercermin profil pelajar Pancasila itu sebaiknya seperti itu Pak itu. Oh ya Pak. Nah, jadi kalau begitu mulai dari visi, misi, dan tujuan tetap sana harus ada ya mencerminkan dari 6 profil pelajar Pancasila ya Pak Edmond ya. Iya betul. Ya, terima kasih sekali. Jadi sehingga nanti kita menyusun tujuan itu kan lebih mudah mengarahkan ke profil Pancasila tersebut gitu. Ya. Sebab itu nanti akan menjadi apa acuan dari guru-guru di dalam menyusun apa tujuan pembelajarannya, sehingga nanti akan sudah ada payung hukumnya. Ya oke. Monggo. Gimana? Halo, gimana Pak Edmond? Ya. Halo. Ya. Saya kira pertemuan malam ini atau ya saat ini kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Halo. Ya. Halo, gimana? Ya. Kita cukup sekian. Dan ada kekurangannya nanti kita sempurnakan. Ini sebagian aja, sebagai awal aja. Yang penting kita bisa melakukan perekaman dan sebagainya, dan nanti untuk kita lakukan tindak lanjut. Berikutnya kesempatan saya serahkan pada Pak Heri atau Pak Agus, Pak Edmond untuk melanjutkan ini. Terima kasih ya. Oke. Ya. Monggo Pak Heri dulu.